Welcome back to Badas TV, Story Story of of Adventure. Kali ini kita bakal membahas tentang mitos orang tua zaman dahulu. Buat kalian yang penasaran, tapi jangan lupa subscribe dulu channel kita, oke? Nah, tentang mitos orang tua zaman dulu. Dimulai dari Ucan. Apa yang kamu ingat, Chan? Sebenarnya kalau mitos itu yang saya dengar itu dari kecil itu banyak banget. Contohnya itu dari hal kecil ya, kayak misalkan nggak boleh gunting kuku di malam hari. Nah, Nah itu nggak dia. boleh gunting kuku di malam hari. Katanya ada apa? Nah kalau katanya, kalau menurut orang tua zaman dahulu ya, bakalan ada makhluk halus atau misalkan apa ya, jadi kita tuh di otak kita itu kayak ditakut-takutin akan ada makhluk halus katanya nyamperin kan. Dan dulu kita percaya, Dan dulu itu takut banget. kita emang percaya, soalnya kita emang masih kecil gitu. Sampai sekarang juga kayaknya kita nggak ada yang nggak percaya. Nah, jangan potong kuku di malam hari. Sekarang fakta secara logikanya. Kenapa tuh? Faktanya, kalau misalkan zaman dulu itu kan emang karena pencahayaannya itu, penerangannya itu kan kurang ya kalau Kurang ya. dulu. Masih jarang-jarang ya. Kadang ada juga Heeh. paling pakai kayak cempor, kalau di zaman ini kan tahu Heeh. cempor, obor kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi Patromak. takutnya itu mungkin ya, mungkin orang tua itu takutnya si tangannya jadi apa, jadi terluka. Terluka ya. Jadi Potong. kepotong gitu. Itu sih menurut logikanya ya, soalnya kalau mitosnya ya mungkin ada yang pernah mengalami mungkin. Saya juga pernah sih potong kuku dulu waktu kecil, tapi nggak ada hantu. Nah, yang kedua, Nah sekarang kalian mungkin pernah dengar, jangan pernah duduk di depan pintu. tepatnya di apa, di posisi tengah-tengah Oh iya, pintu gitu oh ya. iya. Katanya takut susah dapat jodoh ya. Ah. Dulu juga dari kecil pernah dengar itu. Mungkin teman-teman lain semua sama Sering, dengerin. kayaknya Sering sering ya, malahan. sering. Mungkin nyampe sekarang masih pernah dengar Heeh. bahasa-bahasa dari orang tua. Katanya jangan duduk di pertengahan pintu karena nanti Heeh. susah dapat jodoh. Nah, faktanya kalau menurut saya ya, orang tua dulu itu mengajarkan kita tentang disiplin. Duduk jangan di depan pintu, di pas pintu, karena bisa menghalangi orang yang Yang lewat. lewat. Tapi dulu emang percaya semua. Heeh. Gitu. Nah, sekarang Ucan masih inget nggak fakta ketiga? Mitos ketiga apa? Mitos ketiga itu yang saya ingat itu, kayak misalkan kalau misalkan di jalan ada kucing lewat, terus kita itu nabrak gitu. Oh iya. Nabrak kucingnya itu. Si kucing itu nyampe meninggal. Terus si yang nabraknya itu nggak tahu ngelihat atau enggak, jadi ditinggalin aja. Nah itu katanya mitosnya itu bakal kena sial. Kena sial. Sialnya itu nggak tahu sampai kapan, pasti bakalan sial katanya Ya, gitu. dan mitos ini terbilang yang masih bertahan sampai Nah sekarang sih. nyampe sekarang itu Sampai pasti sekarang. mitosnya itu masih ada gitu. Makanya kita kalau misalkan bawa kendaraan pasti kalau ada kucing pasti kita berhenti ngerem mendadak. Mm-mm. Soalnya terbayang-bayang mitos ini Ya dari itu. kecil. Cuman kalau secara fakta emang kucing ini masalah budaya dengan agama mungkin bersatu ya. Hampir Kucing itu sama. kan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad Heeh. SAW. Otomatis spesial banget. Sekarang kalau misalkan kita bunuh, sama aja kita nabrak orang terus lari Iya, heeh. gitu. Jadi sebenarnya mengajarkan kebaikan sih mitos dulu tuh. Nah, yang keempat, kalau saya masih ingat di pantai selatan katanya jangan pakai baju warna hijau. Nah itu hampir apa ya, kayaknya generasi ke generasi itu Iya. kan, kalau misalkan hampir semua ya pasti pengen ke pantai, Hmm. pengen pengen healing healing ke pantai gitu ya pasti. Masih ngalamin, dan ini juga terbilang masih bertahan sampai sekarang. Cuman mitos ini mungkin sangkut pautnya dengan kebudayaan dan kepercayaan di sana. Itu Mm-mm. kan tradisi lah, bisa dibilang tradisi. Cuman kalau secara logika yang pernah saya baca dari sumber, kalau misalkan orang pakai baju hijau, seandainya gitu misalkan tenggelam, nah itu sulit buat dicari karena Mm-mm. warna hijau itu bisa dibilang warna yang samar di lautan. Itu Mm-mm. tapi secara tapi logikanya. kalau menurut saya
percaya juga sih mitosnya. Kalau saya sih percaya juga sih. Mungkin teman-teman nggak percaya atau percaya, So- boleh komentar. Iya. Soalnya gini Chan, kalau misalkan di negara kita tuh punya nilai budaya Mm-mm. leluhur gitu Ya, kan yang itu. harus dihormati. Ya kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa sompral lah seenaknya gitu kan. Soalnya percaya nggak percaya kita harus percaya. Harus percaya yang Heeh. goib itu emang ada. Ada. Gitu. Terakhir yang kelima, yang menarik apa sok? Yang masih diingat? Sebenarnya banyak ya, tapi Banyak sih sebenarnya. banyak ya. Kalau dibahas mungkin bisa jadi berapa? Mm-mm. Durasinya lama video ini. Heeh. Mungkin yang ini yang agak serem ya mungkin ya. Kalau misalkan katanya ya, kata orang tua zaman dahulu tuh, kalau misalkan ada burung gagak ya, kalau misalkan di kita tuh apa ya, burung gagak ya. Iya. Nah, kalau ada burung gagak katanya di sekitaran rumah kita, misalkan dia tuh bunyi terus gitu, katanya ada kabar buruk. Katanya kabar buruknya tuh ada salah satu misalkan keluarga atau kerabat kita yang jauh maupun dekat, ada yang ketimpa musibah atau misalkan nyampe meninggal dunia, ya, kayak gitu sih. Dan saya juga pernah sih ngalamin warga gitu, tetangga ada burung gagak diam di atas gentengnya. Itu nyampe diusir-usir, dilempar-lempar. Soalnya mitos itu emang lekat banget ya di pikiran kita, di pikiran masyarakat kita, apalagi kalau misalkan di pedalaman ya, itu masih Kalau mitos itu percaya nggak? Sebenarnya percaya nggak percaya sih. Soalnya kalau misalkan dipercaya ya, kalau yang meninggal itu pasti meninggal ya. Iya pasti meninggal kan. Yang nentuin kan bukan manusia, bukan hewan kan. Iya. Yang nentuin kan pencipta kita gitu. Jadi mitos itu bisa dibilang misteri. Sebenarnya mitos itu bukan fakta sih. Bukan fakta. Bukan fakta. Dan sebenarnya saya juga heran, awalnya dari mana? Kenapa bisa menyebar se-Indonesia? Si mitos itu. Iya. Se-Indonesia, tapi di luar negeri nggak ada. Oh ya satu lagi, saya pernah dengar nih. Katanya kalau anak-anak tuh jangan keluar iya, maghrib terus malam-malam ntar diculik sama genderuwo atau wewe gombel. Wewe gombel, iya itu melekat ya dari Iya. dari kita kecil. Iya. Nah, kalau bahasa Sunda mah tong keluar sarepna kayak bisa diculik ku wewe gombel. Untuk misalkan jadi sarepna itu bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kalau misalkan lewat maghrib ya, atau maghrib. Sebelum maghrib dari jam 5 menjelang mau ke malam lah. Menjelang mau ke malam gitu. Dan anehnya mungkin mitos itu sekarang jadi rusak karena anak-anak sekarang banyak yang keluar malam subuh, nggak ada yang diculik wewe gombel, nggak ada yang diculik genderuwo, yang ada cewek diculik cowok. Seperti itu lah mitos. Mungkin teman-teman masih banyak mitos yang belum kita bahas nih. Pasti teman-teman tahu mitos-mitos dulu yang masih nempel di otak. Boleh komen di kolom komentar ya, biar makin seru nanti. Sekalian kita nostalgia juga. Ya intinya apapun itu, masalah takdir atau apa yang kita alami ya kita serahin ke Allah aja. Yang bisa menentukan semuanya, bukan hewan atau apapun. Ya obrolan ini mah obrolan nostalgia sebenarnya, obrolan santai. Iya, kita santai aja. Ya santai aja lah. Nanti kita bakal bahas lagi sesuatu yang menarik. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya di kegabutan kita ini. Saya Tama. Saya Ucan. Ini Doli. Stay tune on Badas TV Story of Adventure.